dalam menjalankan tugas-tugas mendelivery nilai-nilai kebenaran ilmiah. Namun demikian, tidak hanya sampai di situ. Dharma penelitian yang berujung pada diseminasi dalam bentuk publikasi, baik yang bertaraf nasional maupun publikasi internasional pada jurnal bereputasi, adalah perintah undang-undang yang harus dijawab bukan dengan perlawanan, tetapi kerja keras memenuhi harapan yang termaktub dalam peraturan dan perundang-undangan di bidang akademik. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3 diamanatkan dalam hal penyebaran luasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui publikasi ilmiah. Secara spesifik, perintah undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 1 yang menegaskan bahwa dosen berkewajiban mentransformasikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui publikasi. Bahkan telah disertai dengan sanksi untuk tidak bayarkan tunjangan profesinya bagi yang menduduki jabatan lektor, kepala, dan tunjangan kehormatan bagi yang menduduki jabatan profesor. Bapak Gubernur, hadirin yang berbahagia, hidup ini syarat dengan pilihan-pilihan profesi yang jauh dari intimidasi. Artinya, menjadi bagian dari pengembangan akademik untuk memperbaiki layanan kepada peserta didik dan stakeholder sudah menjadi jalan cerita kehidupan bagi seorang dosen. Konsekuensinya adalah bahwa semua dosen harus tunduk terhadap semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang digariskan oleh pemerintah, termasuk yang dikeluarkan oleh Menteri Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Bila ada di antara jajaran akademik di perguruan tinggi tidak merasa nyaman dengan kebijakan yang ada, telah dibuktikan oleh banyak dosen di seluruh Indonesia dengan memilih jalan hidup yang lain demi kebahagiaan dan pengabdian yang lebih menyenangkan. Ada yang memilih sebagai politisi, pebisnis, dan ada juga yang aktif di NGO atau non-government organization. Sebaliknya, ada birokrat, pebisnis, dan aktivis yang sadar dengan jiwa dan dunia pendidikan tinggi, lalu kemudian beralih ke lembaga pendidikan tinggi sebagai tenaga akademik. Ini membuktikan bahwa hidup ini sangat dinamis, bergantung kemana ketulusan kita dalam pengabdian. Mengeluhkan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab itu sama yang ingkar atas pilihan hidup dan tuntutan kemajuan institusi tempat kita mengabdikan diri. Saat ini kebutuhan institusi, khususnya Universitas Ternate, sebagai pengemban kewajiban yang dititipkan oleh negara, tidak cukup hanya mengantarkan sains dan teknologi, tetapi juga yang mendesak adalah riset yang berujung pada publikasi. Di samping pengabdian kepada masyarakat, kita boleh saja memilih alasan yang tidak sejalan dengan perintah undang-undang, namun pada akhirnya kita akan mengalah karena institusi ini bukan milik pribadi, melainkan berada di atas legal standing yang dikeluarkan oleh kekuatan negara. Bapak Gubernur, Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Rektor, hadirin yang mulia, sebagai organ senat yang memiliki perangkat komisi, diharapkan berlomba menjalankan tugas-tugasnya dalam melahirkan regulasi sebagai derivat aturan yang ada di perguruan tinggi, mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, hingga Permendikbud Nomor 8. Tentang waktu yang berada pada peradaban yang sangat menentukan, kultur akademik yang dinamis, karena tuntutan zaman tidak bisa dihindarkan pun tidak mungkin kita hindari. Oleh sebab itu, kita jangan menjadi bagian dari kesia-siaan dalam melakukan proses pengembangan akademik, terlebih organ senat dimandati
sebagai desainer kebijakan di bidang akademik, keempat komisi harus bahu-membahu dalam menjalankan tugas mulia. Saya percaya seluruh anggota Senat Universitas Lampung adalah pribadi-pribadi yang mumpuni dalam menjalankan mandat sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mengapa? Karena kita hadir dalam ruang dan waktu yang amat terbatas. Menyanyiakan kesempatan itu sama dengan membiarkan amanah yang negara berikan dan Allah anugerahkan sekecil apapun ukurannya. Small opportunities are often the beginning of great success, kata Demosthenes, seorang orator berkebangsaan Aten. Karena itu, walaupun undang-undang hanya mengamanatkan organ Senat sebatas menentukan regulasi di bidang akademik, namun kesempatan itu besar resonansinya bila kita mampu menerjemahkannya ke dalam kerja-kerja kolektif dan ke dalam ketulusan berkarya kontemporer atau sesuai zaman kekinian. Itu artinya mari kita bekerja kontemporer dan jangan sampai kita menjadi pekerja yang kontrover. Bapak Gubernur, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Rektor, Dewan Pengawas dan hadirin yang mulia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku Ketua Senat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rapat Senat, memohon maaf yang sedalam-dalamnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Profesor Dr. Nurul MSI dan Profesor Dr. Isnur Efik MSI. Selamat atas capaian ini. Kepada anak-anak kami, selamat telah menuntaskan satu keberatan studinya pada jenjang diploma, sarjana, profesi magister dan doktor. Moga-moga ke depan organ Senat akademik dapat terus melahirkan kebijakan akademik yang berdimensi futuris untuk melahirkan insan-insan yang berilmu, otomis dan berwawasan holistik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyatur Universitas Tadulako pada kesempatan ini disampaikan oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan hormat Bapak Dr. Insinyur B. Elin Somba MSc. Kami silakan. Sebelum saya membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua Dewan Kehormatan Dewan Penyatur Universitas Tadulako, saya ingin menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf Bapak Gubernur karena sementara melaksanakan ibadah haji sehingga tidak bisa hadir dan memerintahkan saya untuk membacakan sambutan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati unsur Forkompinda Provinsi Sulawesi Tengah dan para pejabat pemerintah yang sempat hadir, yang saya hormati Rektor Universitas Tadulako, yang saya hormati Wali Kota Palu, yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi, para wakil rektor, para dekan, guru besar, dan para dosen, serta seluruh sivitas akademika Universitas Tadulako. Yang saya hormati para mitra Universitas Tadulako, para orang tua, keluarga, rekan-rekan media, hadirin dan wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka Bisnatalis ke-38 dan wisuda sarjana lulusan ke-98 perguruan tinggi Universitas Tadulako tahun 2019. Melalui kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati beserta keluarga atas keberhasilannya menamatkan studi pendidikan di perguruan tinggi Universitas Tadulako dan berhak menyandang gelar sarjana dan pasca sarjana. Kemudian kepada pimpinan dan perla beserta seluruh sivitas akademika Universitas Tadulako, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setingginya atas penyelenggaraan wisuda sarjana dan pasca sarjana ke-98 yang telah menciptakan bertambahnya 247 orang generasi-generasi intelektual yang gilirannya menjadi